Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyal Wairi, NIM 1910400181, bahasa DKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat wajib. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Pengertian sholat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dibuka melalui takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat secara bahasa yakni bermakna doa. Sholat yang diperdukan secara individual berjumlah 5 waktu setiap harinya dan malam yang telah diketahui dari agama secara pasti. Maka dari itu dihukumi kafir bagi orang yang tidak menjalankan atau menentangnya. Sholat 5 waktu ini justru tidak terkumpul selain pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sholat 5 waktu diperdukan pada malam Isra setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Tepatnya terjadi pada malam 27 Rajab. Sholat merupakan tiangnya sebuah agama Islam. Sholat adalah amal pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bila sholatnya baik, maka amal yang lain ikut baik. Jika sholatnya saja rusak, maka amal yang lain menjadi terancam, bahkan tercemar. Hukum sholat yang ditetapkan oleh syariat Islam ada 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu terdiri dari 5 macam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Di antara kelima sholat fardu tersebut hendaklah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa terkecuali selama manusia masih menghirup napas di dunia ini. Nah, masuklah kita kepada syarat dan rukun sholat. Yang pertama ialah syarat sholat. Syarat sholat dipecah menjadi 2 bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua telah menerima dakwah Islam. Yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat berakal dan baligh. Sedangkan syarat sah sholat yang pertama itu ialah suci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat untuk bersolat harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat baik wanita ataupun pria. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu kelima, telah tiba waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat merupakan bagian yang menjadi pokok dari sholat itu sendiri. Maknanya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan, karena tidak dikerjakan, sholatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat ada 13, antara lain yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi SAW, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Terakhir tertib di setiap urutan rukunnya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama ialah meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat sah sholat yang telah ditentukan, seperti terbukanya aurat. Yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan di luar tuntutan sholat. Yang keempat, berkata atau berbicara selain bacaan sholat, meskipun dalam bahasa Arab. Yang kelima, makan dan minum ketika sholat. Dan yang keenam, tertawa sampai terbahak-bahak. Waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama ialah waktu zuhur. Sholat zuhur dimulai ketika tergelincirnya matahari ke arah barat sampai menjadi samanya bayangannya setiap benda selain bayangan yang ada pada waktu istiwa, jika memang ada. Kemudian waktu sholat asar. Waktu untuk sholat asar dimulai dari akhir waktu zuhur sampai tenggelamnya mega merah. Kemudian waktu maghrib. Ketika maghrib menjelang, langit pun berubah menjadi merah, dan itu memiliki kesamaan dan frekuensi dengan jin dan iblis. Makanya tak salah jika para orang tua menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke rumah atau masuk masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, sedangkan waktu isya, waktunya yaitu dimulai dari tenggelamnya mega merah
Sholat Isya ini waktunya sangat panjang, yaitu sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, sedangkan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya sebagian matahari. Kira-kira mulai dari jam setengah 3 sampai jam setengah 6. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan tata cara sholat. Yang pertama ialah berdiri tegak, bersiap hendak sholat, kemudian berniat. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari tangan harus lurus dan ibu jari disejajarkan dengan daun telinga. Kemudian tidak lupa dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu berdiri bersedekap. Setelah mengucap Allahu Akbar, dilanjutkan dengan meletakkan telapak tangan kanan kita di atas punggung telapak tangan kiri dan keduanya tepat di atas dada atau ulu hati. Kemudian tidak lupa juga dengan membaca Ibtidah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ialah ruku. Ruku diawali dengan mengangkat kedua belah tangan seperti ketika takbiratul ihram dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, ketika ruku, posisi punggung kita dan kepala harus sejajar membentuk garis lurus. Kedua telapak tangan kita berada di tempat di lutut. Kedua lengan tangan diupayakan harus lurus mungkin. Dan juga tidak lupa membaca doa, yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian yaitu i'tidal yaitu berdiri tegak dari ruku seraya mengangkat kedua belah tangan seperti ketika takbiratul ihram. Kemudian kita harus membaca Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, setelah i'tidal kita yaitu sujud. Nah, bagaimana cara sujud? Cara sujud yang pertama meletakkan kedua lutut dari jari jemari kedua kaki di atas sajadah atau tempat sejadah kita. Kemudian disusul dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sajadah. Diteruskan dengan merapatkan dahi dan hidung di atas sajadah. Posisi kedua telapak tangan kita harus sejajar dengan pundak. Kemudian kita harus meregangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku terangkat ke atas, tidak boleh menempel di lantai. Kemudian kita dianjurkan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud. Bagaimana caranya? Caranya yaitu duduk di atas telapak kaki kiri kita, sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah. Kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut kita. Kemudian seraya membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian setelah itu kita sujud lagi. Nah, masuklah kita kepada tahiyat awal. Cara duduk yang benar ketika tahiyat awal yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki kanan kita bertumpu dengan ujung-ujung jari yang dilipat ke bawah. Jari telunjuk kanan diacungkan sementara jari-jari lain menggenggam. Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri. Nah, tahiyat awal ini kita harus membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah sampai syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Nah, bagaimana dengan tahiyat akhir? Tahiyat akhir caranya duduk tawarruk, yakni duduk dengan cara menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan bertumpu pada ujung jari yang dilipat ke bawah menghadap ke kiblat. Kemudian mengacungkan jari telunjuk kanan sementara jari-jari lain menggenggam seperti syahadat awal, seperti tahiyat awal. Membaca tasyahud atau tahiyat dan sholawat seperti yang dibaca pada tasyahud awal. Bedanya tasyahud awal sampai hanya sholawat, sedangkan tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kemudian yang terakhir ialah salam. Bagaimana cara salam?
Yang pertama, ia mengucap salam seraya telunjuk jari kanan ditarik kembali dan menoleh ke arah kanan hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang. Kemudian diteruskan dengan mengucapkan salam kembali seraya menoleh ke arah kiri hingga pipi kiri kelihatan dari belakang, yaitu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.